Air atau dihidrogen monoksida merupakan komponen vital yang paling dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Bagi organisme, air berperan sebagai habitat dari berbagai macam organisme air yang ada di permukaan bumi. Untuk mengetahui apakah kondisi air pada suatu perairan masih layak atau tidak bagi kehidupan organisme, maka perlu dilakukan pemantauan dan pengukuran kualitas air. Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian yang dilakukan terhadap parameter kualitas air terdiri dari parameter fisika, kimia, dan biologi. Berikut parameter fisika yang akan kita ukur di lapangan, yaitu pertama suhu, yang kedua kecerahan, yang ketiga kekeruhan, yang keempat kedalaman, dan yang terakhir ada kecepatan arus. Perkenalkan, nama saya Rafael Putra Sembiring, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Praktikum hari Selasa sesi pertama kelompok 3 dengan asisten dosen Kak Hutri Alifa. Saya akan menjelaskan materi pengukuran kualitas air tentang suhu. Alat yang diperlukan yaitu termometernya. Prosedurnya sebagai berikut. Masukkan termometer ke dalam air. Tunggu beberapa detik. Angkat termometer ke permukaan air dan lihat hasilnya. Suhunya 32 derajat Celcius. Selanjutnya materi kecerahan. Alat yang diperlukan yaitu tongkat seci dan piring seci. Dan ini prosedurnya. Kita luruskan piring seci dan masukkan ke dalam air hingga piring tidak terlihat. Kemudian ditandain. Kemudian kita angkat kembali hingga piring terlihat. Selanjutnya kita ukur jarak hilang. Kemudian kita ukur jarak tampaknya. Kemudian kita masukkan rumus jarak hilang ditambah jarak tampak dibagi 2. Selanjutnya yaitu pengukuran kekeruhan. Yang kita butuhkan di sini yaitu air sampel, turbidimeter, dan kupet. Sebelum digunakan, sebaiknya turbidimeter itu dikalibrasi terlebih dahulu. Setelah dikalibrasi, kita menekan tombol on dan akan muncul berupa garis di layar. Kemudian turbidimeter siap digunakan. Selanjutnya, masukkan air sampel ke dalam kupet. Dengan batas yang telah ditentukan. Selanjutnya, tutup kupet. Dan masukkan ke dalam turbidimeter. Selanjutnya kita tekan tombol read. Dan di layar akan muncul tulisan SIP atau Sample in Process. Dan kita tunggu selama 25 detik, maka hasilnya akan keluar. Dan kekeruhan yang didapat di sini yaitu 0,35 FTU. Materi selanjutnya yaitu kedalaman. Alat yang diperlukan pemberat dan meteran. Caranya kita masukkan pemberat ke dalam air. Kemudian kita mendapatkan kedalamannya dan kita tandai di meterannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi arus kecepatan air. Alat yang diperlukan yaitu botol aqua dan tali. Caranya kita tentukan dulu titik A dan titik B. Kemudian kita mengukur jarak titik A dan titik B. Caranya kita menentukan titik A dan titik B. Kemudian kita lemparkan botol dari titik A menuju titik B. Selanjutnya, tiba di titik B, kita mematikan stopwatch. Setelah kita melakukan percobaan, kita masukkan rumus yaitu jarak tempuh per waktu kali 1,25. Selanjutnya, pengukuran parameter kimia. Yang terdiri atas yang pertama yaitu pH atau derajat keasaman. Yang kedua oksigen terlarut. Dan yang terakhir yaitu karbon dioksida bebas.
Selanjutnya materi tentang pH. Alat yang diperlukan yaitu kertas lakmus. Prosedurnya yaitu masukkan kertas lakmus ke dalam air beberapa detik. Selanjutnya kita cocokkan dengan indikatornya. Selanjutnya yaitu pengukuran oksigen terlarut. Di sini yang dibutuhkan itu air sampel, pipet tetes, dan beberapa larutan. Di sini air sampel saat diambil usahakan tidak ada gelembung atau tidak bubbling pada saat diambil. Selanjutnya kita buka tutup air sampel. Kemudian masukkan larutan yang pertama yaitu larutan MnSO4 sebanyak 1 ml. Selanjutnya larutan NaOH sebanyak 1 ml juga. Hingga membentuk endapan berwarna coklat. Selanjutnya kita goncangkan membentuk angka 8. Setelah semuanya tercampur, kita masukkan larutan H2SO4 hingga endapan hilang. Selanjutnya kita tambahkan lagi larutan H2SO4 sebanyak 1 ml. Kemudian kita goncangkan lagi seperti tadi membentuk angka 8. Selanjutnya kita lihat apabila masih ada endapan, kita tambahkan lagi larutan H2SO4 nya. Selanjutnya pindahkan air sampel ke tabung Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Di sini kita tambahkan larutan aminum. Kemudian digoncang-goncangkan. Selanjutnya kita titrasi dengan menggunakan larutan NaCl sulfat. Di sini air sampel kita letakkan juga di wadah yang lain. Kita goncang-goncangkan. Amati perubahannya hingga air yang sudah kita larutkan dengan larutan tadi kembali berwarna seperti air sampel atau seperti semula. Selanjutnya jika air yang kita titrasi tadi sudah berwarna seperti semula, kita ukur berapa mililiteran larutan yang terpakai. Selanjutnya kita memasukkan rumus. Selanjutnya pengukuran karbon dioksida bebas. Di sini yang diperlukan yaitu air sampel sebanyak 50 ml. Di sini kita masukkan larutan penoptelin sebanyak 1-4 tetes. Dan kita lihat apabila ada perubahan warna pink, maka titrasi tidak bisa kita lanjutkan. Dan sebaliknya, jika tidak ada perubahan warna, maka titrasi bisa kita lanjutkan dengan memasukkan larutan natrium karbonat sampai berubah menjadi warna pink. Kemudian kita amati perubahannya. Setelah itu kita ukur berapa mililiter larutan yang terpakai. Dan kemudian kita mendapatkan hasilnya, kemudian kita masukkan rumus.